Halo guys, siang ini saya akan memberikan sebuah informasi yang saya pikir cukup penting ya. Seperti kita ketahui sekarang dengan adanya kasus pandemi itu kebutuhan alkohol tuh menjadi sangat tinggi atau minimum hand sanitizer. Nah itu ternyata ada beberapa orang yang nggak terlalu paham ya tentang kalau hand sanitizer tuh alkoholnya sama nggak sih sama yang buat cat, sama nggak sih sama yang buat minuman alkohol, yang buat campur minuman keras itu kan semuanya alkohol kan, sama nggak sih sama yang dipakai di industri-industri lainnya ya. Itu satu. Terus yang kedua, ternyata ada banyak penipuan yang dilakukan oleh penjual-penjual online yang nanti akan saya ceritakan satu persatu. Bagaimana cara atau modus-modus mereka menipu konsumen itu seperti apa ya cara mereka, dan saya sudah mengecek bagaimana cara mereka menipunya. Jadi pertama saya akan memberikan gambaran bahwa sebenarnya alkohol itu ada beberapa macam ya. Jadi ada alkohol yang memang namanya food grade. Nah, alkohol food grade ini adalah yang standar untuk minuman. Jadi ya dipakai untuk minuman beralkohol ya, misalnya whisky dan sebagainya itu alkoholnya food grade. Nah, jenis alkoholnya namanya etil alkohol atau etanol. Terus yang kedua adalah isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol adalah alkohol yang dipakai buat topical. Nah, itu yang biasanya dipakai misalnya buat industri kesehatan, tapi dipakai untuk topical aja, misalnya hand sanitizer. Terus yang ketiga adalah metanol. Metanol atau ini alkohol industri yang dipakai buat di industri, misalnya buat pengencer atau pengencer cat atau thinner dan sebagainya ya. Dan metanol ini yang cukup berbahaya ya. Dan modus penipuannya seperti apa ya? Nah, yang pertama adalah mereka mencampur antara metanol dengan isopropil alkohol karena memang itunya berbeda harganya ya. Jadi harga etanol yang food grade itu memang lebih mahal. Katakanlah misalnya satu drum itu harganya di atas 4 juta 200 liter misalnya kan. Nah, kalau golongan metanol itu harganya murah, kadang-kadang di bawah 1 juta satu drum, jadi murah. Dan mereka biasanya campur antara metanol sama isopropil alkohol dengan perbandingan misalnya 1:1 dan sebagainya. Dan modus operandi kedua, mereka memasukkan bahan metanol itu di dalam sebagai bahan baku desinfektan. Terus yang ketiga adalah mereka membuat konsentrasi dalam ukuran yang lebih kecil. Katakanlah misalnya gini, kalau kita lihat misalnya alkohol misalnya di toko-toko online kita sering ada tulisan misalnya jual alkohol 90%. Itu ternyata yang dia jual bukan 90% gitu ya, tapi 50%. Bahkan ada salah satu penjual online yang dia menjual alkohol 70%, ternyata begitu kita tes itu cuma 20%. Anda bisa bayangkan nggak apa yang terjadi dampaknya ya kalau kita menggunakan hand sanitizer atau menggunakan alkohol untuk membunuh virus tapi dengan kadar 20% gitu ya. Ya virusnya nggak mati gitu ya. Nah, itu cukup berbahaya sih menurut saya. Jadi sebetulnya kan standar untuk membunuh virus rata-rata ya di atas 70% lah gitu kan. Tapi kalau di bawah ya mungkin virusnya cuma semaput doang kali ya. Terus ada juga yang misalnya ada beberapa bahan yang katakanlah misalnya kita mau buat alkohol dalam bentuk fogging. Nah, itu alkohol apa sih yang kita takutin kan terhirup ya. Jadi biasanya kita memilih yang food grade, yang etanol atau etil alkohol yang memang food grade. Itu bisa dalam bentuk uap, walaupun memang kita nggak bisa sedot langsung, tapi itu minimum lebih nggak berbahaya dibanding isopropil alkohol atau apalagi metanol. Jadi itu aja yang ada sekelumit gambaran tentang alkohol dan modus-modus yang dilakukan oleh penjual-penjual online alkohol yang nggak bertanggung jawab. Nanti saya akan kasih bagaimana mentes kandungan alkohol dengan sebuah alat khusus. Ini kita mau tes alkohol yang 96%. Ini kita mau mastiin bener nggak kadarnya itu sampai 96%. Ini nggak nyampe, ini hanya 20% ya ternyata. Padahal ditulis di kemasannya 96%. Demikian informasi yang saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa di like,
dan mungkin bisa di-share supaya orang tahu bahwa oh ternyata ada alkohol yang 70% ternyata isinya cuma 20%. Dan kita jangan terkecoh dengan harga yang murah. Kadang-kadang kan masyarakat itu nggak tahu, oh alkohol 70%, oh cari yang paling murah. Ternyata pada saat saya membeli 1 liter dan alkohol yang memang laku itu, jadi kan kita bisa lihat ratingnya ya, banyak dibeli orang itu ternyata kadarnya cuma 20%. Sekian, terima kasih.